Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasobatul Isra dari kelas manajemen reguler 2H. Saya di sini akan mempresentasikan studi Islam 2 Syariah, materi 1 sampai 7. Dosen pengajar Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip dasar rukun Islam syahadatain. Pengertian syahadat yaitu syahadat berasal dari bahasa Arab. Syahadaya syahadu syahadatan yang memiliki makna persumpahan atau persaksian, atau bersumpah atau bersaksi. Syahadat terdiri dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Kedua syahadat ini disebut dengan istilah syahadatain. 5 prinsip dasar atau rukun Islam. Yang pertama, syahadatain. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Rukun syahadat la ilaha illallah memiliki 2 rukun, yaitu la ilaha an-nafyu atau penafian atau peniadaan. Yang kedua itu illallah al-isbat atau penetapan. Syarat syahadat la ilaha illallah itu memiliki syarat. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul atau menerima, yang keempat inqiyad, yang kelima sidik atau jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh mahabbah atau kecintaan, yang kedelapan mengingkari taghut. Materi yang kedua tentang fikih sholat. Sholat adalah kewajiban dari Allah atas setiap mukmin. Hikmah sholat yaitu hikmah disyariatkan sholat adalah dapat membersihkan dan menyucikan jiwa serta memudahkan hamba untuk bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Keutamaan sholat, yang pertama, sholat bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Syarat wajib sholat, yang pertama muslim, yang kedua berakal atau waras, yang ketiga baligh, yang keempat masuk waktu sholat, yang kelima bersih dari haid dan nifas. Syarat sah sholat, yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat. Hal yang membatalkan sholat, yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat jika tidak keburu disusulkan di tengah-tengah sholat atau tidak segera disusulkan. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, berbicara bukan untuk kepentingan sholat. Yang keempat, tertawa lebar. Yang kelima, menambah rakaat 2 kali lipat. Yang keenam, teringat akan sholat sebelumnya yang belum dilakukan. Materi yang ketiga yaitu tentang syariah, jilbab, dan adab berpakaian. Bahwa jilbab, kewajiban menggunakan jilbab itu merupakan syariat yang Allah wajibkan bagi wanita-wanita muslimah. Tujuannya untuk menjaga harkat martabat dan kesucian wanita muslimah. Dan juga untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam pergaulan. Syarat-syarat berjilbab: 1. Menutup seluruh tubuh. Yang kedua, kainnya tebal, tidak tipis apalagi menerawang. Yang ketiga, lebar, tidak ketat yang menampakkan bentuk lekukan tubuh. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Hukum berjilbab: mengenakan jilbab dan menutup aurat adalah wajib bagi setiap wanita muslim. Dan hal ini telah disebutkan dalam dalil-dalil mengenai perintah hijab di atas. Jilbab seorang wanita hendaknya menutupi aurat. Yang dimaksud adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, sebagaimana yang disebutkan
dalam hadis mengenai hukum memakai jilbab. Materi keempat, fikih zakat. Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah syara, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156. Orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan di akhirat adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Syarat zakat. Yang pertama, Islam merdeka. Yang kedua, akil, baligh atau sudah dewasa. Tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup, harta milik sendiri. Materi yang kelima yaitu tentang fikih puasa. Puasa secara bahasa, puasa yang artinya menahan diri. Sementara itu, secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dari awal terbit fajar hingga terbenam matahari. Semata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta disertai niat dan syarat tertentu. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. 2, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. 3, suci dari haid. 4, mumayyiz. 5, niat. Yang tidak diperkenankan puasa. Pertama, anak kecil. Kedua, hilang akal, sehat, gila atau gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, orang tua, lanjut usia yang lemah. Yang kelima, orang yang bepergian. 6, perempuan hamil. 7, ibu menyusui. 8, perempuan haid. 9, ibu nifas. Materi ke-6 yaitu tentang 5 pilar puasa mutakin. Tentang tujuan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Baik kita diharapkan dengan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa, menyertai di dalam kehidupan kita, jadi semua aspek kehidupan. Karena orang yang berpuasa tidak takwa itu puasanya menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bagaimana dulu orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa yang membawa ketakwaan. Tujuan berpuasa yaitu bagaimana mengendalikan diri sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa yang menjadikan pribadi yang bertakwa itu ada indikatornya, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan tujuan takwa ini, bahwa orang yang bertakwa itu yaitu semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Puasalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, jadi sebenarnya manusia yang bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah di dalam jiwanya, maka setiap harinya dihadapkan 2 rasa, yaitu yang pertama rasa yang pertama yaitu orang mukmin yang merasa takut dengan masa lalu. Lalu yang kedua yaitu manusia yang bertakwa itu mereka menakutkan tentang usia yang telah tersisa ini.
Materi yang terakhir atau yang ketujuh yaitu puasa dan tazkiyatun nufus. Puasa sebagai sarana untuk membersihkan hati kita sebagai macam noda, syahwat, dan juga subhat, karena puasa sebagai media untuk latihan. Sesungguhnya manusia itu tersesat disebabkan karena syahwat hawa nafsu, sehingga dengan puasa kita dilatih untuk menahan syahwat. Oleh karena itu, salah satu tujuan pokok dalam puasa adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati kita. Karena sesungguhnya inti dari manusia bukanlah fisiknya atau fungsi fisiknya, tetapi hakikatnya manusia, saripati manusia sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah hatinya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.